Well, hello, Cancer, cintaku, manisku. Halo, apa kabar? Terima kasih sudah menunggu ya. Aku kan biasanya memang di pertengahan bulan, cuman kali ini mundur ke belakang karena kalau kalian follow aku tuh abis salah makan terus masuk UGD dan di opnam semingguan. Jadi emang baru recovery-nya bener-bener belakangan ini. Jadi sumpah gak enak banget ya, sakit ya tuh. Jadi aku harapkan kalian semua baik-baik aja biar akhir tahun ini menyenangkan ya. Ya kan, biar gak sakit-sakit. Biar 2025 jadi lebih semangat karena kita selalu dilimpahi dengan kesehatan. Biar bisa gunain waktunya untuk teman-teman juga kan, untuk keluarga juga gitu. Jadi video ini sifatnya general ya, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Kalau mau lebih personal lagi, itu namanya personal reading atau private reading. Konsultasi pribadi ya namanya. Bisa langsung DM aja ke Instagram aku, @dextratarot. Oke? Oke. Ini aku bakal ngebut banget nih, abis bacain bulan November, abis itu aku akan bacain bulan Desember, beriringan sekalian sama 2025, kayak gimana zodiak kalian. Jadi jangan lupa untuk nyalain loncengnya ya, di subscribe dulu, nyalain loncengnya biar gak ketinggalan. Oke? Ini aku bakal ngebut banget nih dari November ke Desember nih. Seru, 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 seru. Ya, ini kita bacain general dulu nih buat Cancer. Di sini kita punya Truth Be Told, ada Follow the Leader, terus sebentar. Cancer ya. Kita ada abundance. I like it. Love it, love it, love it. Kita lengkapin dulu aja tarotnya. Kita punya Two of Earth. Lalu ada Ace of Fire. Dan kita ada Ace of Water. Wow, ini bagus banget, Cancer. Sebentar. Kita mau ambil 5 dari sini. Oke. Tadi kayaknya ada yang kebuka ya. Oh, ini. Oke. Ini kita bahas satu-satu ya. Jadi di awal bulan November Cancer, di sini ada Truth Be Told sama Two of Earth, akan ada kebenaran yang terbuka ya. Kebenaran ini bukan berarti kayak sebelumnya ada seseorang yang berbohong, tapi mungkin emang baru ketahuan faktanya tuh kayak gimana gitu loh. Bukan berarti bohong, niat bohong gitu, belum tentu, tapi kayak memang kayak baru tahu alasan dari suatu kejadian gitu, baru tahu hikmahnya gitu kan. Atau bisa juga dengan kartu Truth Be Told di sini, artinya tuh kayak kamu bakalan dapat apa sih, kejujuran, pengakuan dari seseorang, bakal apa sih namanya, diakui, bisa juga, atau bisa juga datangnya dari kamu ya, kamu yang lumayan galau untuk mengatakan yang sesungguhnya. Apakah harus kayak menyampaikan kebohongan tapi itu white lies atau kebohongan yang niatnya baik atau bagaimana, ini kayak semacam kamu punya apa sih namanya ya, value, kamu punya prinsip juga rada-rada bermain di sini dan bikin kamu bingung mau yang mana, yang putih atau yang hitam, semacam itu. Mau bohong untuk kebaikan atau mau dikasih kejujuran ya, semacam kayak gitu sih. Kayak ada moral kamu yang mungkin di apa sih namanya, diuji di sini ya. Other than that, sebenarnya sih dengan kartu terbitol ya, kamu diharapkan untuk sebenarnya selalu jujur sih ya, cuman tergantung sih kondisi-kondisinya gimana. Tergantungnya nggak bisa dipukul rata begitu. Intinya akan ini sih, akan ada um, kayak fakta yang terungkap ya di awal bulan tuh. Sedangkan di pertengahan bulan ada follow the leader dan ada Ace of Fire. Ini buat ini sih reminder buat kamu untuk ngikutin aja
pemimpin kamu atau atasan kamu seperti apa, karena dengan kamu ngikutin dia, bukan berarti kamu lemah, bukan berarti kamu payah, justru ini akan jadi ajang buat belajar buat kamu, karena di pertengahan bulan ini aku ngerasa kamu on fire banget ya, kamu penuh dengan inspirasi, kamu penuh dengan semangat, jadi kayak pengen bekerja dan berkarya terus tuh di pertengahan bulan. Dan kalau kamu ikutin aturannya atau cari amanah dulu lah, ikutin leader kamu atau pemimpin kamu, niscaya kamu juga akan cepat naik sih karirnya ya di sini. Dan malah makin disambut sama yang lain dan dianggap sebagai seseorang yang punya kapabilitas yang oke gitu. Sedangkan nanti di akhir bulan kita punya abundance dan ace of water. Ini bagus banget, ini kayak bener-bener berlimpah gitu ya, kayak berlimpah ruah, kamu punya rejeki, ini aira penuh, ini sesuatu yang kamu inginkan juga terjadi di akhir November. Terus juga ini tuh bener-bener kayak mekar semua, bener-bener berlimpah banget, dan kayak kamu bersyukur ini kejadiannya sekarang gitu loh. Jadi kayak pelajaran-pelajaran yang ada kemarin justru membuat kamu jadi makin ngerasa berhak untuk mendapatkan si berkahnya ini. Gitu ya, bisa juga ini artinya uang, kerjaan, atau ya kebahagiaan secara umum sih. Kamu super-super happy di akhir bulan. Lalu di sini kita punya Tiger, doing something risky, taking a chance. Ini kayaknya kamu akan berhadapan dengan tema ini sih, kayak ambil resiko atau enggak ya tuh di awal bulan. Lalu di sini ada broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. Jadi mungkin ada outcome yang belum sesuai sama yang kamu inginkan ya. Aku nggak tahu sih ini di mana nih. Belum begitu kelihatan di sini. Mungkin ini informasi kecil aja ya. Nggak semuanya buat kalian. Lalu di sini ada needle and thread. A sincere wish will be granted. Yes, keinginan yang tulus, keinginan yang datang dari hati akan dikabulkan. Dan itu terjadi di akhir bulan. Lalu yang selanjutnya, walaupun kondisinya kayaknya tipis banget ya, tapi itu akan terjadi nanti di akhir bulan. Ingat nih kata-kataku, ntar balik lagi ke sini ya. Lalu ada weeping willow, family sorrow. Oh, mungkin nyambung sama di sini ya, nih yang broken bridge. Mungkin kesedihannya itu datang dari keluarga ya. Kesedihannya datang dari keluarga justru ini. Kesedihannya justru datang dari keluarga, bukan dari kamu nih. Di sini aku lihatnya ya. Kesedihannya justru datang dari keluarga di sini nih. Ya jadiin antisipasi aja ya. Mungkin keluarga yang sedang bersedih atau butuh bantuan kamu. Dan yang terakhir ada bell announcement. Akan ada pengumuman yang kamu buat, entah kamu buat atau pengumuman ini dibuat untuk mengumumkan kamu. Itu kemungkinan di akhir November gitu. Seru nih, ini perayaan juga nih, naik kamu nanti gitu. Itu untuk generalnya ya, Cancer ya. Terus aku mau masuk ke kamu punya percintaan. Sebentar, pada geser. Itu untuk generalnya ya. Sekarang aku mau baca ke percintaannya kamu. Di sini kita ada, wow, ada not for you, Cancer. Apa nih, kenapa kamu ngerasa not for you? Lalu ada kartu mending kebalik. Dan kita punya yin. Di awal bulan kita ada not for you ya. Lalu kita ada the Chariot. Ada Justice. Lumayan dingin nih percintaanmu. Lalu ada Ace of Fire lagi. Ini yin and yang seimbang ya. Kenapa the Chariot sama not for you ada di sini? Ada Justice 2 kali, ya Allah. Mending dan Justice lagi, kenapa? Ada Ace of Water. Oh wow, outcome-nya bagaimana? Ada Queen of Water, oke. No worries, ini semacam kayak ujian buat kamu juga di sini ya, Cancer. Jadi di awal bulan kita punya not for you,
Lalu kita punya The Chariot dan ada Justice. Kamu dapat 2 kali kartu Justice di awal bulan dan di pertengahan bulan. Jadi kayaknya lumayan lumayan dingin dan lumayan serius ya percintaan kamu tuh. Tapi nggak mesti dingin banget sih sebenarnya ya. Sebentar, aku ambil kartu lagi deh di sini. Maksudnya apa sih not for you, the chariot sama justice? Soalnya aku ngerasa kayak percintaan tuh bukan jadi topik yang akan kamu pegang di awal bulan ya. Bukan berarti kamu akan putus atau gimana, atau kamu akan dijauhkan dengan percintaan, sama sekali enggak. Aku lebih ngeliat kayak strateginya aja gitu loh. Kayaknya untuk awal bulan November tuh beneran gak ada waktu sama sekali untuk cinta-cintaan gitu loh. Oh, ada enlightenment. Iya, 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 iya. Ini masih masuk akal sih. Jadi kayaknya ini hubungan yang sangat dewasa ya. Jadi kayak akan dapat pencerahan antara kamu dan pasangan kamu atau diri kamu sendiri yang mungkin memutuskan untuk awal bulan November tuh nggak ada waktu untuk cinta-cintaan dulu karena memang lagi ada yang dikejar. Sangat-sangat masuk akal ya nih. Ini kan kayak sumur ya. Ini aku ngelihatnya. Dan penuh air, cuma dia kayak melayang di atas gitu. Di sini ada tangga di atasnya. Jadi kayak memang kalian itu sama-sama sedang membangun masa depan juga sih. Dan karena kalian sedang mengesampingkan cinta-cintaan ini, justru malah makin menguatkan hubungan kalian, makin dalam, makin detail, dan makin trustnya tuh terjamin. Dan di sini ada kartu enlightenment, jadi kayak semacam spiritual awakening di sini ya. Jadi kayak pencerahan juga sih. Jadi tahu kesadaran kamu tuh naik gitu lewat percintaan ini sih. Apa sih yang aku atau kamu dan kita alami lewat percintaan ini gitu. Jadi kan cinta itu nggak harus isinya menye-menye terus kan, tapi kayak kenyataan mengenai, mungkin apalagi buat kalian yang udah mau menikah, tentang uang, tentang harta, tentang sana sini kerjaan, itu tuh kan sangat berpengaruh dengan keberlangsungan cinta kalian kan. Jadi mungkin itu yang akan kamu alamin sih topiknya mengenai itu ya. Memang nggak bohong, kesepian juga sih kamu, cuman ini kan tujuannya jelas gitu. Dan di pertengahan bulan pun ada kartu mending kebalik. Jadi sebenarnya kalian tuh makin kangen satu sama lain di sini ya, kangen banget dan makin nggak bisa lepas satu sama lain, makin nggak bisa stop mikirin satu sama lain. Cuman memang ini eh waktunya juga nggak ada buat cinta ya kayaknya tuh, kayak penundaan untuk bangun bondingnya tuh juga makin berasa banget, ngerasa kayak kangen, ngerasa kayak banyak hal-hal yang mungkin belum diceritain ke pasangan, dan itu tuh bikin kamu kayak lumayan sedih sih di sini tuh. Tapi ada jam pasir di sini yang artinya nggak selamanya akan begini. Memang ini waktu yang penting dan apa ya, atur-atur emosi dan atur kangennya dulu sih. Karena proses dari awal sampai pertengahan bulan ini akan menjadi ajang untuk membuktikan keseriusan kalian masing-masing, terutama dari pasangan kamu ya. Apalagi kalau misalnya kamu perempuan dan pasangan kamu laki-laki, kayak ini tuh untuk nunjukin kemampuan dia, aktualisasi diri dia juga, dan untuk membuktikan bahwa dia tuh juga bisa ngayomin kamu, dia bisa bertanggung jawab atas kamu gitu. Ini seru sih, nggak bohong, seru banget ya, seru banget ini. Karena kalian tuh saling makin bangga, makin saling mencintai dan makin gak bisa lepas sebenarnya. Cuma memang waktunya itu belum tepat untuk bisa menye-menye berdua lovey-dovey gitu. Options. Aku kalau ngeliat options di sini bukan berarti ada pilihan cewek-cewek atau cowok-cowok lain. Apalagi, tapi kalau buat kalian yang jomblo sebenarnya iya ya. Makin kalian kayak fokus sama diri sendiri dan kerjaan, sebenarnya makin banyak pilihan-pilihan cowok-cowok atau cewek-cewek yang bisa kamu pertimbangkan sebenarnya, karena value kamu makin naik di sini gitu loh. Cuman kalau yang udah punya pasangan, aku rasa kalian yang posisinya makin tinggi dengan kerjaan kalian dan value kalian secara pribadi, ini bikin kalian tuh makin punya banyak options atau pilihan untuk bisa hidup seperti apa kualitasnya gitu loh. Makanya kayak kalian tuh sama-sama kerja keras untuk bisa dapetin si apel nih. Apel kan ngomong tentang ambisi juga di sini ya, atau keinginan gitu loh. Tapi pada dasarnya kalian nih akan saling sangat mencintai dan apa ya, desire for each other itu makin kuat, kayak nafsu untuk satu sama lain tuh makin kuat. Sedangkan nanti di akhir bulan ini baru nih kalian bisa kayak melepas kangen, melepas kerinduan, karena ini seimbang ya antara yin sama yang. Jadi antara ini
cintanya juga meluap-meluap banget sebenarnya, tapi makin bisa tersalurkan itu di akhir bulan. Yang satu menunggu sabar, yang satu sibuk di luar untuk kayak mewujudkan impian bersama gitu. Jadi ini yin and yang-nya kuat banget. Cocok banget kalian tuh, nggak pernah akan bosan satu sama lain, sangat-sangat saling mencintai. Dan dengan kartu Queen of Water, siapapun yang perempuan di sini, memang kalian yang paling banyak sabar sebenarnya ya. Apalagi kalian yang tapi bisa juga cewek cowok sih. Intinya adalah terutama buat yang perempuannya. Kalau seandainya kalian nggak perempuan, ya kalian laki-laki gitu, ini Cancernya juga lagi on banget sih. Jadi kalian yang paling sabar sih, yang paling bisa mengerti dan paling mengayomi dan paling kayak ngerawat gitu ya, nurturing. Jadi paling nggak ngalah gitu loh. Dan ini makin bikin kalian saling sayang gitu loh. Aduh, aku suka banget ini bacaannya. Walaupun awal-awalnya kayak ini ya, ada perasaan kesepian dan ngerasa atulah masa cinta gue begini mulu gitu. Nah buat kalian jomblo juga, kalian bisa expect di akhir bulan tuh perasaan kalian berbalas dan bener-bener passionate banget gitu, penuh dengan cinta dan nafsu gitu. Nah terus kalau untuk kerjaannya, karir keuangan ya. Untuk karir keuangannya, wow, ada Blossoming Abundance. Dari awal bulan udah pada berkembang banget loh kamu tuh. Penuh dengan anugerah ya. Penuh dengan kayak apa sih, rezekinya tuh. Tapi rezeki itu bukan tiba-tiba, jadi kayak usaha kerja keras kamu tuh, usaha kamu, hasil kerja keras kamu tuh pada mekar semua. Pada mekar semua justru di sini. Ada Blossoming Abundance ya. Keren sih. Mekarnya yang berhasil itu lebih banyak daripada yang kamu usahakan. Jadi bahkan udah gak setara lagi ya. Bahkan lebih banyak daripada yang kamu kerja kerasin tuh. Tapi kok ada Five of Water sih? Sebentar. Ternyata masih ada yang membuat kamu kecewa ya. Padahal udah mekar lebih banyak daripada yang kamu usahakan, yang kamu pikir gitu. Kenapa kamu masih mengsedih? Ada Ace of Earth. Terharu ya? Oh alah, karena kan ada kontrak baru di sini, dan nanti di awal bulan ada kontrak baru, ada kejelasan yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Ini akan jadi awal yang baru, akan jadi bibit baru, ya, episode baru dalam hidup kamu. Dan nggak bohong, akan ada yang bikin kamu terharu dan sedih gitu loh. Terharu karena kamu bisa meninggalkan diri kamu yang dulu, fase hidup kamu yang dulu, yang mungkin itu menjadi bagian dari kamu, tapi kamu ya juga bukan kangen ya, akan sedih karena suatu saat kamu akan kangen dengan kehidupan kamu yang seperti itu. Kayak semacam kamu terharu karena versi mudanya kamu itu yang membawa kamu sampai titik ini gitu kan. Dan dengan fase yang baru ini berarti ada hal-hal yang mesti ditinggalkan juga, ada hal-hal yang tidak bisa dipertahankan lagi, dan itu ada rasa kesedihannya juga sih gitu. Lebih ke arah kamu yang melankolis ya. Sedangkan di pertengahan bulan kita ada Angel of Love di sini. Oh, dan di sini tuh mungkin ya ada apa sih, adjustment atau penyesuaian yang mesti kamu lakukan, dan itu ada rada sedih juga gitu loh. Ya karena dengan hal baru, komitmen baru ini kan memang mesti ada yang ditinggalkan kan, yang tadi aku bilang. Nah di pertengahan bulan kita punya Angel of Love dan Queen of Air. Iya sini kamu udah makin berasa banget naik jabatannya di pertengahan bulan ya. Dan ini makin bisa mewujudkan kamu punya ego. Kamu punya ego, brain, and your heart itu seimbang. Jadi hati kamu berkata apa, itu yang bisa kamu lakukan dan perintahkan di kenyataannya. Jadi ini makin bikin kamu percaya diri dan makin bikin kamu ngerasa kalau kamu emang pantas untuk dapetin ini. Dan hati-hati supaya nggak terlalu sombong ya, karena mungkin ini pertama kali setelah sekian lama, jadi kayak apa-apa ditolak, kayak rada sok juga. Nah ini mesti jadiin reminder, pengingat untuk stay humble ya. Sedangkan di akhir bulan kita punya All Tied Up sama kita punya The Empress. Nah ini kamu makin mentereng, makin subur, makin menarik rezeki, makin menarik kesepakatan-sepakatan atau apa sih, tawaran-tawaran baru yang
yang bikin kamu jadi makin terikat gitu, karena tanggung jawabnya makin kenceng ya. Karena kamu jadi ratu nih, habis dari queen jadi empress. Jadi kemungkinan di bulan November kamu bisa dapat kenaikan 2 kali. Mungkin kenaikan jabatan, terus kenaikan tanggung jawab, atau kenaikan salary-nya gitu, atau gabungan kedua atau ketiga hal tadi gitu. Atau bisa juga ya tanggung jawab sih ya, anak kamu makin banyak, kerjaan kamu makin nambah, dan ini di satu sisi memang menyenangkan, kayak secara power kamu makin dihormatin dan makin wah, cuman tanggung jawabnya juga makin besar. Keikat sana sini. Ya iya, strukturnya makin kuat, kerjaan kamu makin jelas banget, makin value kamu makin makin kenceng, dan gak mudah untuk kamu lepas atau dibuang dari perusahaan itu gitu. Dan kamu ketika tawar-menawar mengenai gaji atau keinginan kamu tuh makin bisa didengerin dan dipertimbangkan gitu loh. Ya, ini sih palingnya kekurangannya, jangan meragukan diri kamu sendiri ya. Imposter syndrome banget gak sih ini Cancer? Karena kamu pantas untuk dapetin ini. Jadi jangan malah yang menghambat tuh diri kamu sendiri, karena buat apa kamu ngeraguin ini? Atasan-atasan itu kan juga bisa ngenilai performa kamu ya. Jadi janganlah malah bikin mereka ragu dengan penilaian mereka karena kamu yang ngerasa mungkin yakin nih gue 2 kali secepat ini gitu. No. Jangan dilanjutin mental kayak gitu ya. Terus kebaikan atau hoki apa yang akan kamu terima di bulan November ini ya? Pertama kamu dapat 3, banyak banget. Pertama keberanian, terus ada perayaan, jelas ya kamu 2 kali naik jabatan tadi atau ada kenaikan di sini. Lalu untuk mempertahankannya, kamu diminta untuk menghindari drama. Nggak usah kamu terlibat dengan drama-drama nggak penting ya, Cancer. Tanggung jawab kamu udah lebih besar, jadi mendingan fokus sama hal-hal, fokuskan energi kamu sama hal-hal yang penting buat kamu, yang memang penting ya. Lalu ada money, oh my god, ini kartu baru pertama kali keluar. Yes, uang begitu banyak kamu bisa dapatkan di bulan November ya. Uangnya tuh berasa banget, kenceng banget asli. Uangnya begitu banyak dilimpahkan ke kamu ya. Lalu selanjutnya ada sweetness ya, manis-manis. Literally banyak dapat kue atau permen, pokoknya yang manis-manis. Atau memang ya, ini yang baik-baik aja gitu loh yang hadir buat kamu. Ya ampun Cancer, alhamdulillah banget, puji Tuhan ya nih ya. Apa ya kira-kira judulnya ya? Aduh, seneng banget bacainnya. Aku ikut seneng bacain ini ya. Begitu manis, begitu indah. Seneng banget bacainnya. Itu kali judulnya. Kemudian untuk pertanyaan ya, iya atau tidak, yang jawabannya yes atau no, yes or no. Silakan siapkan pertanyaan yang jawabannya yes or no. Terus nanti kalian pilih dari salah satu di sini. Aduh, kartunya rada tajam jadi ngelukain. Dah. Ini buat kalian pilih nomor 1. Ini buat kalian yang pilih nomor 2. Dan ini buat kalian yang pilih nomor 3. Oke, udah siap ya. Aku buka. Yang pilih nomor 1 jawabannya big no. Enggak banget. Jadi jawabannya enggak banget. Buat kalian yang pilih nomor 2, this diversion is needed. Jadi kayak butuh variasi ya. Jadi kayak mesti dipertimbangkan lagi sih. Iya, tapi juga mesti dipertimbangkan lagi ya. Dan buat kalian yang pilih nomor 3, yes, iya banget, the timing is ideal. Iya banget, waktunya sekarang. Waktunya ideal banget untuk kamu lakukan sekarang. Gitu. Waktunya ideal banget untuk terjadi sekarang. Gitu ya. Terus kita mau masuk ke advice atau nasihat buat kamu, para Cancer sekalian. Yang pertama, kita dapat emotions are running high. Jadi bulan November ini lumayan bisa nguras emosi kamu. Jadi atur-atur aja ya, kayaknya lumayan kamu tenggelam sih sama emosi kamu juga, jadi mesti hati-hati. Lalu selanjutnya kita ada beauty. Nah ini afirmasi buat kamu ya, hari ini adalah harinya kamu gitu loh. Kamu itu dilimpahkan dengan momen-momen yang yang bisa menyingkirkan kamu dari rasa ragu. Dan ketahuilah bahwa all is well, semuanya baik-baik aja untuk kamu.
Oke, terus yang selanjutnya ada honesty. Ini nyambung sama general reading tadi ya, yang di awal bulan kejujuran. Kamu mungkin nggak bisa expect untuk dapetin kejujuran dari orang lain, tapi kamu bisa expect kejujuran itu datang dari diri kamu sendiri, gitu. Lalu untuk percintaannya, kita dapat release your ex ya. Saatnya bisa memikirkan energi-energi mantan dari kehidupan kamu, supaya kamu bisa fokus dengan masa depan kamu atau dengan pasangan yang kamu punya sekarang. Atau bisa juga ex di sini bukan berarti mantan ya, tapi maksudnya adalah energi-energi buruk gitu loh, dendam atau rasa kesel dengan orang sebelumnya, atau mungkin bahkan dengan pasangan kamu. Coba maafin deh, buka lembaran baru lagi ya. Lalu untuk kerjaan, yes, kolaborasi ya, kamu akan dapat nih deal baru ya, banyak banget ini deal baru nih, kesepakatan baru, kerjasama baru, kolaborasi baru, dan ada aja yang mau kerjasama bareng kamu, yang punya visi dan misi yang sama, sehingga bisa memperkuat kamu punya power untuk bisa segera mempercepat kamu mencapai tujuan kamu, gitu. Bagus banget kan, makanya bacaannya Cancer. Terus untuk pertanyaan reflektifnya, kamu dapat, aku mau ambil dua ini sih, aku ambil dua-duanya ya, spesial buat kamu. Yang pertama yang mau aku ambil tuh sebenarnya relationship ternyata. Jadi, nah ini nyambung sama kolaborasi tadi ya, akan ada relationship baru, hubungan baru, bisa ke percintaan atau bisa juga ke karir. Jadi boleh banget kok untuk kamu nilai-nilai lagi hubungan seperti apa sih yang cocok buat kamu dan mana yang nggak cocok buat kamu. Yang penting kamu mesti jelas ya kamu maunya apa. Dan yang selanjutnya kamu dapat kartu healing atau penyembuhan. Oh, ini nyambung sama percintaan ya. Sembuhkanlah diri kamu dengan dari luka-luka lama, dengan memaafkan. Dan mesti sadar juga sih kalau kamu tuh sudah terlalu lama nyimpan dendam ini ya. Karena dengan kamu menyembuhkan diri kamu sendiri, kamu bisa bantu untuk menyembuhkan orang lain gitu loh. Bahkan bisa menyembuhkan luka fisik kamu ya. Gitu. Karena itu dimulai dari dalam sih Cancer. Dan yang terakhir, untuk pesannya buat kalian ya. Pesan dari semesta, ya ampun ini makin robek, aku harus beli amplop baru. Aku mau ngambil 5 ya. Oke. Yang pertama adalah love yourself first ya, cintai diri kamu sendiri juga di sini. Lalu selanjutnya never stop learning, jangan pernah stop belajar. Bahkan ketika tadi kamu udah naik jabatan 2 kali, ini ada kenaikan 2 kali, tetap harus belajar ya. Selanjutnya ada remember everything be alright. Kamu dapat 2 kali pesan bahwa ingat semuanya akan baik-baik aja. Good things take time, yes. Hal-hal baik itu butuh waktu, butuh proses. Dan yang terakhir adalah remember when you wanted what you currently have. Ingat lagi, kamu tuh sekarang punya hal-hal yang dulu kamu pernah inginkan. Entah setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 5 tahun lalu, bahkan 10 tahun lalu. Jadi artinya apa? Bersyukurlah. Itu yang pertama. Yang kedua artinya kamu selalu bisa mewujudkan apa yang kamu manifestasikan dan apa yang kamu doakan. Karena buktinya diri kamu sekarang. Hari ini, kamu pada saat ini, itu adalah keinginan kamu di masa lalu. Ya nggak sih? Mungkin sekarang kamu pengen punya kerjaan yang gajinya sekian. Kalau kamu pikir-pikir, itu kan keinginan kamu 5 tahun lalu, contohnya. Misal kamu sekarang punya mobil. Ini kan kalau dipikir-pikir keinginan kamu 3 tahun yang lalu gitu. Nah, iya kan? Iya kan? Keren, berarti kamu selalu bisa mewujudkan itu gitu loh. Begitu sayang. Cakep ya bacaan kamu, begitu indah, begitu manis. Seneng banget bacainnya. Anjay! Jadi gitu deh gengs, jangan lupa di like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe terima kasih. Nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video berikutnya, karena aku akan banyak banget yang aku post setelah ini untuk bacain bulan Desember, abis itu aku langsung ke 2025. Dan ada pick a card-nya ya di tengah-tengahnya itu tuh, karena kalian udah banyak yang pengen minta dibacain pick a card-nya. Jadi doakan aku sehat selalu, stamina-nya oke, mood-nya oke juga. Jadi selalu, dan semoga kehidupan pribadiku juga baik-baik aja ya, jadi nggak ada break-breakan kayak kemarin waktu sakit gitu. Oke, hehe. Kalau kalian ada ide menarik yang pengen aku bacakan di video berikutnya, bisa langsung komen di bawah atau DM ke Instagram aku. Terus yang mau personal reading atau konsultasi pribadi tadi, bisa langsung DM juga ke Instagram aku tunggu ya. I think that's all from me. Cancer, thank you for
letting me read for you. See you in the next videos. Bye bye. Stay safe. Love you.